Halo semuanya, kembali lagi dengan Omen di sini. Hari ini saya mau berbagi pengalaman ketika gagal membayar pinjaman di aplikasi EasyCash ya. Nah, aplikasi EasyCash ini mungkin yang perlu kamu ketahui terlebih dahulu ya untuk teman-teman yang belum pernah mengambil pinjaman di aplikasi EasyCash. EasyCash ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online alias pinjol, di mana setiap orang bisa mengambil pinjaman di aplikasi EasyCash dengan catatan yakni kamu harus lolos review data terlebih dahulu ya. Nah, aplikasi EasyCash ini adalah aplikasi legal ya alias resmi, di mana aplikasi ini memang sudah memiliki izin dari OJK dan setiap masyarakat yang ada di Indonesia yang memiliki KTP Indonesia bisa mengambil pinjaman di aplikasi EasyCash. Nah, kita lanjut ke video pembahasan ya teman-teman. Nah, di sini kamu bisa melihat sendiri bahwa saya sudah memiliki aplikasi EasyCash yang sudah saya install di handphone yang saya gunakan. Dan kemudian di sini kamu bisa melihat sendiri ya. Saya akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana ketika di aplikasi EasyCash saya ini saya sudah gagal bayar senilai 2 juta rupiah. Nah, di sini langsung aja saya login ke aplikasi EasyCash dan kemudian di sini kita loncat aja ya. Di sini kita loncat dan kemudian di sini keluar keterangan ketika kamu pertama kali login di aplikasi EasyCash agar tidak mempengaruhi Anda menggunakan silakan mengizinkan EasyCash mendapatkan lokasi Anda. Di sini aplikasi EasyCash meminta izin untuk mendapatkan lokasi akurat dari rumah kita ya. Nah, di sini langsung aja tolak ya, klik tolak dan kemudian di sini kita back kembali. Di sini kita back kembali. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri ya bahwa ini adalah tampilan utama dari aplikasi EasyCash. Nah, di sini terdapat keterangan ya bahwa ada notifikasi yang warna merah yang kalimat berjalan ini menghindari pengaruhi pengajuan berikutnya. Di sini sudah kelihatan ya keterangan bahwa saya telat membayar pinjaman EasyCash sebesar 168 hari ya. Yang artinya saya sudah telat sangat lama di sini. Kemudian di bawah menu tagihan ini kita bisa melihat, nah ini adalah tagihan yang belum saya lunasi dan di sini ada yang namanya riwayat pinjaman. Nah, sebelum kita berbagi pengalaman ketika saya gagal membayar pinjaman di aplikasi EasyCash, di sini kita akan melihat dulu detail riwayat pinjaman yang sudah saya lunasi. Nah, kemudian di sini kita klik detail. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Di sini sudah tertera detail pinjaman beserta bunga dan biaya layanan. Nah, ini adalah pinjaman yang sudah saya lunasi sebelumnya. Di sini bisa kelihatan nomor pengajuan dan kemudian waktu pengajuan ya, waktu pengajuan tanggal 17 bulan 10 2021. Jumlah pinjaman saat itu yakni sebesar Rp600.000 dan jumlah pencairan yakni sebesar Rp540.000, yang artinya ketika saya meminjam uang dengan jumlah Rp600.000, uang yang cair di rekening saya hanya Rp540.000. Dan kemudian di sini terdapat biaya layanan. Ya, biaya layanan sebesar Rp60.000 dan kemudian di sini terdapat biaya pinjaman sebesar Rp199.200 dan denda keterlambatan yakni sebesar Rp0. Tenor pengajuan selama 60 hari, periode pembayaran yakni 4, yang artinya 4 kali cicilan 200 ya, seperti itu cicilannya. Nah, dan kemudian di sini terdapat keterangan waktu pencarian, tanggal jatuh tempo dan total pelunasan ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri ya. Nah, ini sudah detail ya. Jumlah pinjaman yang saya pinjam waktu itu yakni sebesar Rp600.000 ya. Harap diingat, total pengajuan saya Rp600.000, namun jumlah yang dicairkan ke rekening saya yakni sebesar Rp540.000. Dan kemudian saya dikenakan biaya layanan Rp60.000 dan kemudian biaya pinjaman Rp200.000 ya hitungannya. Dan total pelunasan ya, jumlah yang harus saya bayarkan waktu itu yakni sebesar Rp799.200, yang artinya kita anggap saja bahwa jumlah yang harus saya lunasi waktu itu yakni Rp800.000, yang artinya saya hanya mendapatkan uang sebesar Rp540.000 dan saya harus membayarnya yakni Rp800.000.
Yang artinya jika kita kalkulator ya teman-teman, jika kita kalkulator di sini kita buka kalkulator dan kemudian di sini Rp540.000, sebesar Rp800.000 lah, Rp800.000 dikurang Rp540.000 jumlah pencairan. Yang artinya pihak EasyCash ini mengambil keuntungan sebesar Rp260.000 dari pinjaman saya, yakni sebesar Rp540.000 ini ya teman-teman. Nah, mereka mengambil keuntungan yang sangat besar. Kita hanya meminjam Rp540.000 dan mereka mengambil keuntungan yakni sebesar Rp260.000. Nah, ini adalah pinjaman yang sudah lunas ya waktu itu ya. Dan kemudian di sini kita akan memperlihatkan pinjaman yang belum lunas ya, yang artinya yang gagal bayar. Nah, di sini kita lihat saja menu bayar sekarang. Dan di sini teman-teman bisa melihat sendiri ya bahwa total pengembalian atau total uang yang harus saya bayarkan yakni sebesar Rp1.998.900. Yang artinya di sini kita anggap saja bahwa uang yang harus saya kembalikan atau yang harus saya bayarkan ke pihak EasyCash yakni sebesar Rp2 juta. Di sini terdapat 4 kali pembayaran, yang artinya 4 kali cicilan. Nah, di cicilan pertama ini saya sudah telat yakni selama 168 hari dengan total yakni Rp562.500, dan di cicilan kedua ini saya sudah telat yakni 153 hari dengan total pembayaran yakni Rp519.300, dan kemudian di cicilan ketiga ini saya sudah telat yakni selama 138 hari dan dengan total pembayaran yakni Rp478.800. Dan di cicilan keempat ini saya sudah telat yakni selama 123 hari dengan total yakni Rp438.300. Nah, jika ditotalkan jumlah pembayaran yang harus saya bayarkan, maka kita akan menemukan total nominalnya yakni Rp2 juta ya. Rp2 juta ini dengan detail pinjaman. Di sini kita akan melihatkan bahwa detail pinjaman saya yakni waktu itu sebentar. Kalau tidak salah waktu itu saya meminjam uang sebesar Rp800.000 atau Rp600.000 ya. Di sini sebentar kita akan melihat detail pinjaman saya waktu itu ya teman-teman. Riwayat pinjaman sebentar kita akan melihatnya di detail ya teman-teman. Kita akan lihat dulu di mana, di sini di detail pinjaman. Nah, ini ya teman-teman berarti ya waktu itu ya. Nah, di sini bisa dilihat keterangan bahwa saya meminjam uang ketika itu yakni di tanggal 1 bulan 12 2021. Saya meminjam uang sebesar pinjaman Anda telah dicairkan. Nominal yang Anda terima adalah sebesar Rp900.000 dan 4 digit terakhir dari rekening penerima, yakni ini sudah benar ya. Dan berarti ketika itu saya meminjam uang di EasyCash sebesar Rp900.000. Dan uang yang dicairkan ketika itu bukan Rp900.000 ya teman-teman. Uang yang dicairkan ketika itu yakni sekitar 700 ribuan lah, seperti itu ya, sekitar itu ya. Dan total yang harus saya bayarkan ketika saya telat gagal membayar ini yakni sebesar hampir 2 juta ya teman-teman di sini ya. Kita bilang nominalnya 2 juta yang harus saya bayarkan. Nah, ketika saya gagal membayar pinjaman di aplikasi EasyCash ini, apa saja yang saya alami sampai sekarang ini ya, selama 168 hari ini. Nah, untuk teman-teman yang perlu kamu ketahui terlebih dahulu ya, ketika saya gagal membayar pinjaman di aplikasi EasyCash ini, saya itu diteror oleh pihak EasyCash, yakni saya diteror melalui telepon dan saya ditelepon setiap hari menggunakan nomor-nomor yang berbeda ya. Mereka meneror saya, menelpon saya setiap hari, di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Mereka menggunakan nomor-nomor yang berbeda ya. Dan yang saya pasti itu adalah nomor dari CS admin mereka maupun nomor dari pihak DC debt collector dari aplikasi EasyCash. Dan selain itu, selain saya diteror melalui telepon, saya juga diteror melalui SMS ya teman-teman. Nomor saya dikirimi berbagai macam SMS ya. Dan kemudian saya juga diteror melalui WhatsApp ya. Mereka mengirimkan pesan WhatsApp ke WA saya untuk segera membayarkan tagihan saya ya.
mereka meneror menggunakan nomor WhatsApp yang berbeda-beda. Nah, selain itu, selain saya diteror di telepon, saya juga diteror di SMS dan di WhatsApp. Nah, kontak darurat saya juga sama ya teman-teman. Kontak darurat saya itu juga diteror oleh pihak EasyCash, di mana semua kontak darurat yang saya isi di aplikasi EasyCash mendapatkan telepon dan pesan WhatsApp maupun SMS untuk segera mengingatkan saya membayar tagihan yang saya miliki di aplikasi EasyCash ya. Jadi untuk teman-teman semua yang mengisi kontak darurat atau kondar dengan nomor orang tua, mungkin itu sangat berbahaya ya, di mana orang tua kita akan mendapatkan teror ancaman dari pihak EasyCash untuk segera membayar tagihan. Nah, jika kamu mengisi kontak darurat dengan nomor orang tua, itu sangat bahaya ya. Mau tidak mau kamu harus membayar tagihan kamu agar orang tua kita tidak diteror oleh pihak EasyCash. Dan kemudian jika kamu mengisi nomor kontak darurat dengan nomor palsu, itu beruntung ya, karena kalau nomor palsu ini kita tidak perlu risau ya ataupun khawatir, karena itu adalah nomor palsu. Jadi ketika mereka meneror nomor palsu, jadi tidak masalah. Apalagi jika kita mengisi kontak darurat tersebut dengan nomor teman yang bisa kong kali kong ya, yang artinya diajak bekerja sama agar memahami kondisi ketika kita mengambil pinjaman dan tidak sanggup membayar pinjaman di aplikasi EasyCash ini. Nah, jadi itu ya beberapa pengalaman yang menurut saya itu bisa berbagi untuk teman-teman semua, di mana ketika saya gagal membayar ini saya mendapatkan teror ancaman. Nah, untuk data, bagaimana dengan data saya ya? Nah, untuk sampai detik ini ya, untuk di detik ini data saya itu aman ya, karena aplikasi EasyCash ini adalah aplikasi resmi ya teman-teman, bukan aplikasi pinjaman online ilegal. Dimana biasanya pinjaman online ilegal itu mereka sering menyebarkan data kita ya. Biasa mereka mengirimkan foto dan KTP kita di berbagai kontak maupun Facebook, grup Facebook dan lain-lain ya. Terutama ketika mereka membajak semua kontak yang ada di HP kita, maka foto dan KTP kita itu akan disebarluaskan oleh pihak pinjaman aplikasi ilegal. Nah, berbedanya di aplikasi EasyCash ini resmi ya, jadi data kita aman. Data kita akan diamankan 100% oleh mereka ya, jadi tidak perlu khawatir yang namanya sebar data. Karena di aplikasi EasyCash ini tidak ada yang namanya sebar data ya teman-teman. Dan kemudian untuk DC lapangan ya, bagaimana dengan DC lapangan di aplikasi EasyCash ini? Nah, yang saya ketahui ya untuk saat ini ya, bahwa aplikasi EasyCash ini tidak memiliki DC lapangan. Yang artinya ketika kamu gagal membayar pinjaman di aplikasi EasyCash, kamu tidak perlu khawatir dan tidak ada yang namanya DC lapangan ya. Ya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Untuk saya sampai saat ini saya masih aman, tidak ada yang namanya diteror untuk datang ke rumah atau maupun diteror ke alamat kantor saya ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak ada yang namanya DC lapangan. Nah, jadi itu sedikit berbagi pengalaman dari saya ketika mengambil pinjaman di aplikasi EasyCash. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sepengalaman dengan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.